Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Taniu, kelas C semester 4. Di sini saya akan melengkapi tugas saya dengan membuat video pembelajaran tentang Yesus membangkitkan Lazarus dan kisah Yunus di perut ikan. Tujuan video ini menceritakan kisah Yunus membangkitkan Lazarus dan Yunus di perut ikan dengan cara menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak, mengajarkan tentang kuasa Yesus atas hidup dan mati serta kasih-Nya yang besar kepada manusia. Di sini durasi video 10-15 menit. Target penonton untuk anak-anak sekolah minggu dan keluarga. Baik, kita akan masuk dalam tema yang pertama, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Pada suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Yesus sedang makan bersama Marta, Maria, dan Lazarus. Seorang bernama Lazarus tinggal bersama adik-adiknya Maria. Yesus mengasihi Lazarus, adiknya, dan mereka mengasihi Yesus. Pada suatu hari, Lazarus menjadi sakit. Juru selamat berada di kota Betania yang lain. Maria dan Marta memberitahukan kepadanya bahwa Lazarus sakit penat. Juru selamat meminta para pengikutnya untuk pergi bersama-samanya untuk membantu Lazarus. Para pengikut takut untuk pergi ke Betania. Yesus pergi, ia berhampir di Yerusalem. Beberapa orang di Yerusalem ingin membunuh Yesus. Yesus memberitahukan para pengikutnya bahwa Lazarus telah mati. Dia berfirman bahwa dia akan membangkitkannya dari kematian. Mujizat akan membantu para pengikut tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus ke Betania. Ketika tiba di situ, Lazarus telah mati untuk 4 hari lamanya. Marta memberitahu Yesus bahwa Lazarus akan hidup jika dia datang lebih awal. Yesus berfirman Lazarus akan hidup semula dengan menanyakan Marta jika dia percaya kepadanya. Marta berkata dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Marta meninggalkan Yesus untuk mendapatkan saudarinya Maria. Maria juga pergi untuk bertemu Yesus. Banyak orang mengikutinya. Maria berlutut menangis di bawah kaki juru selamat. Kemudian orang-orang yang bersamanya juga menangis. Yesus menanyakan di mana mayat Lazarus berada. Kemudian Yesus pergi ke gua tempat di mana Lazarus dikebumikan atau dikemakamkan. Terdapat sebuah batu besar di hadapannya. Dia memfirmankan orang-orang tersebut untuk mengalihkan batu tersebut. Kemudian Yesus memandang ke atas. Ia bersyukur kepada Bapa-Nya yang di surga karena setelah mendengar doa-doanya. Baik, kita akan masuk dalam tema yang kedua, yaitu kisah Yunus di dalam perut ikan. Yunus adalah seorang nabi. Tuhan memerintahkan Yunus untuk memperingatkan orang-orang Niniwe bahwa kota mereka akan dihancurkan jika mereka tidak bertobat. Namun orang-orang Niniwe adalah orang musuh bagi orang-orang Israel. Yunus tidak mau berkhotbah kepada mereka, karena itu dia naik kapal untuk berlayar jauh dari kota Niniwe. Sewaktu Yunus berada di kapal, badai besar menerjang. Orang-orang dalam kapal ketakutan akan nyawa mereka. Mereka meminta Yunus untuk berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Yunus tahu Tuhan mengirim badai karena dia menghindari dari apa yang Tuhan minta untuk dia lakukan. Yunus ingin menyelamatkan orang-orang yang di kapal. Dia mengatakan jika mereka melemparkannya ke dalam laut, badai akan berhenti. Orang-orang itu tidak mau melemparkan Yunus keluar kapal. Mereka berusaha untuk membawa kapal ke darat, namun badai terlalu besar. Akhirnya mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Badai berhenti, namun kemudian Yunus ditelan oleh seekor ikan besar. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Selama waktu itu Yunus berdoa dan bertobat. Dia ingin melakukan apa yang benar dan mendengarkan Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Yunus dan membuat ikan itu memuntahkan Yunus ke darat.
Tuhan sekali lagi memerintahkan Yunus untuk berkhotbah kepada orang-orang di Niniwe. Ini Yunus patut, dia pergi ke Niniwe memberitahu orang-orang untuk bertobat, atau Tuhan akan menghancurkan kota mereka. Raja dan rakyat bertobat dan mengampuni mereka dan tidak menghancurkan Niniwe. Namun Yesus kecewa karena orang-orang tidak dihancurkan. Dia tidak berpikir mereka patut diampuni. Untuk mengajari Yunus sebuah pelajaran, Tuhan menumbuhkan tanaman untuk melindungi Yunus dari matahari. Kemudian tanaman itu mati dan Yunus merasa kasihan kepada tanaman itu. Tuhan sedang mengajar Yunus sebuah pelajaran mengenai anak-anaknya. Yunus belajar bahwa dia seharusnya sedih ketika orang-orang tidak bertobat, dan bahwa dia seharusnya bahagia ketika mereka bertobat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.